Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari proses bisnis. Nah, proses bisnis itu adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, pada suatu proses bisnis itu dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya itu melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya, hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Banyak definisi yang dijabarkan oleh para ahli manajemen mengenai proses bisnis ini. Nah, berikutnya itu adalah karakteristik umum dari proses bisnis. Yang pertama itu adalah definitif. Suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua itu adalah urutan, di mana suatu proses bisnis itu harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Nah, yang ketiga itu adalah pelanggan. Suatu proses bisnis itu harus mempunyai penerima hasil dari proses bisnis tersebut. Berikutnya itu adalah nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Dan yang kelima itu adalah keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir itu yang keenam itu fungsi silang. Suatu proses bisnis umumnya walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Nah, berikutnya itu adalah teknologi manajemen bisnis. Nah, apa itu teknologi manajemen bisnis? Teknologi manajemen bisnis itu teknologi manajemen proses bisnis itu atau Business Process Management yang disingkat BPM adalah jawaban yang benar-benar ditunggu dan dibutuhkan kalangan bisnis untuk membantu bisnis mereka dalam menghadapi tantangan dan kompetisi seperti sekarang ini. Nah, BPM adalah solusi TI atau Technology Information dengan pendekatan baru yang mampu digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan menumbuhkan nilai kompetitif suatu bisnis. BPM dirancang untuk mengintegrasikan antara karyawan dan sistem informasi melalui proses-proses yang telah terotomatisasi dan bersifat sangat fleksibel. BPM juga merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan daya respon perusahaan. Nah, di sini adalah definisi BPM. Nah, apa itu BPM? Lalu mengapa BPM menjadi elemen yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah perusahaan? Dan sebelumnya, kita akan coba kupas terlebih dahulu mengenai proses bisnis pada perusahaan. Nah, proses bisnis merupakan inti dari seluruh aktivitas pada suatu perusahaan atau organisasi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, proses bisnislah yang akan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada pada perusahaan. Nah, manajemen proses bisnis atau BPM adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. Nah, BPM itu membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, workflow. Nah, BPM meningkatkan kualitas proses bisnis melalui penyediaan mekanisme feedback yang lebih baik, review yang berkesinambungan dan real time akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah dan kemudian mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Nah, berikut adalah komponen utama dari BPM. Yang pertama itu adalah pemodelan. Pengguna dapat mengidentifikasi dan mendesain struktur dari setiap proses bisnis secara gratis. Nah, yang kedua itu adalah pengintegrasian. BPM itu dapat menghubungkan setiap elemen dalam proses sehingga
sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling berkolaborasi dan bertukar informasi untuk menyelesaikan tujuannya. Nah, yang berikutnya itu ada pengawasan. Nah, di sini pengawasan, pengguna dapat mengawasi dan mengontrol performansi dari proses bisnis yang sedang berjalan dan performansi dari setiap personel yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Nah, yang terakhir itu ada optimalisasi. Pengguna dapat menganalisa dan memonitor suatu proses bisnis, melihat ketidakefisienan, dan juga memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan dengan cepat dan merubah proses tersebut untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, berikutnya itu ada tekanan bisnis. Tekanan bisnis itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tekanan pasar, tekanan teknologi, tekanan masyarakat, politik, hukum. Nah, yang pertama itu ada tekanan pasar. Nah, tekanan pasar itu yaitu adalah ekonomi global dan persaingan yang kuat. Nah, yang kedua, sifat tenaga kerja yang berubah. Yang ketiga, kekuatan pelanggan. Berikut yaitu kedua, tekanan teknologi. Nah, pada poin pertama itu ada inovasi teknologi dan usang. Poin kedua, informasi yang berlebihan. Berikutnya, tekanan masyarakat, politik, hukum. Pada poin pertama itu adalah tanggung jawab sosial. Poin kedua, kepatuhan terhadap pemerintah dan regulasi. Nah, pada poin ketiga, perlindungan terhadap teroris. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.